Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Bela Negara. Perkenalkan kami dari kelompok 5 di mata kuliah Filsafat dan Metodologi Hubungan Internasional yang beranggotakan saya pribadi, Abdul Hamid Dekullah Akhiranim 211. Lalu ada juga Mirza Barfezian Akhiranim 215, kemudian Alia Safira 219, dan Zulfanur 223 akan membahas terkait apa itu Konfusianisme serta kaitannya dengan hubungan internasional. Tugas video esai ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, harap teman-teman menyimak pembicaraan dan pembahasan yang akan kami beritakan selanjutnya. Ketika membahas tentang Konfusianisme, kita harus membahas tentang sejarahnya terlebih dahulu. Maka sejarah singkat terkait aliran filsafat atau pandangan Konfusianisme sendiri. Secara singkat, Konfusianisme merupakan aliran filsafat dan etika yang lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi di Cina kuno atau Tiongkok kuno. Nah, aliran ini secara garis besar membahas tentang keharmonisan sesama manusia. Dan kenapa membahas tentang hal tersebut? Karena pada masanya Cina kuno sedang dilanda dengan pergolakan sosial dan politik, sehingga muncullah aliran filsafat ini yang dibawakan oleh siapa? Oleh Konfusius, yang lahir pada tahun 551 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 479 sebelum Masehi. Nah, sesuai dengan namanya, sehingga Konfusianisme itu diambil dari nama Konfusius sebagai pendiri aliran tersebut. Lalu, fakta unik sebetulnya, sebelum ada atau hadirnya Konfusianisme ini, orang-orang, masyarakat Cina kuno itu sebetulnya sudah menganut kepercayaan masing-masing seperti animisme, dinamisme, serta Taoisme. Nah, yang menarik adalah Konfusius lahir bersamaan dengan penyempurnaan agama dalam tanda kutip Taoisme. Pada saat itu, ada salah satu tokoh pemikir masyhur terkenal selain Konfusius yang bernama Lao Tzu. Lao Tzu lahir pada tahun 570 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 470 sebelum Masehi. Lao Tzu menyempurnakan ajaran Taoisme. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya tadi, ketika Konfusius membahas tentang keharmonisan satu sama lain, manusia dengan manusia atau manusia dengan Tuhan, akan kita bahas juga. Lao Tzu lebih mementingkan, Taoisme itu mementingkan keselarasan diri dengan alam, sehingga tidak masalah bila mana, koreksi saya nanti di kolom komentar boleh, bahwa akhirnya lebih mengutamakan keselarasan diri dengan alam ketimbang kepentingan diri tersebut untuk bersosialisasi, dalam tanda kutip mengharmonisasikan dirinya dengan sekitar. Nah, kembali lagi dengan Konfusianisme. Konfusianisme ini menjadikan Konfusius sebagai nabi penyempurna dari agama mereka. Seperti sama halnya dengan agama Islam, di mana Nabi Muhammad sebagai penyempurna agama Islam, Konfusius pun menjadi penyempurna terakhir dari Konfusianisme. Dan tadi ya disebutkan perbedaan antara Tao dan juga Konfu. Di Konfusianisme ini ajaran intinya adalah keharmonisan. Keharmonisan antara siapa? Keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia, lalu manusia dengan penciptanya. Manusia dengan sesama manusia disebut dengan Rendao, dan juga untuk manusia dengan pencipta atau Tuhannya ialah Tiandao. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan 5 ajaran inti dalam filsafat Konfusianisme. Setelah kita membahas tentang sejarah singkat, maka kita perlu tahu siapa sih Konfusius itu, memangnya dirinya itu seperti apa semasa hidupnya sehingga bisa memikirkan filsafat dan etika yang seperti ini. Nah, Konfusianisme yang dipimpin atau dikemukakan oleh Konfusius bernama asli Kongqiu, kerap dipanggil Kongzi atau Kongfuzi, lahir pada 551 sebelum Masehi dan wafat pada 479 Masehi sebelum Masehi, merupakan pemikir besar filsafat di Cina kuno. Dia lahir dalam keluarga yang sederhana secara ekonomi dan dia pun kerap bekerja semasa mudanya karena ayahnya tewas sebagai panglima perang ketika umurnya 3 tahun. Nah, kondisi ini, kehidupan yang sangat sederhana inilah yang menjadi katalis utama dari pemikiran-pemikiran Konfusius kemudian. Tapi tidak sampai di situ. Ketika dirinya berumur 26 tahun, ibunya meninggal dunia.
Dan ketika ibunya meninggal dunia, Konfusius saat itu berkabung selama 3 tahun lamanya. Dan dalam proses berkabung tersebut, dia merumuskan salah satu ajaran inti di filsafat Konfusianisme ini, yaitu konsep Li yang artinya adalah kesopanan. Selama hidupnya dia bekerja sebagai guru dan juga pejabat negara kecil, sehingga dia selalu berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyebarkan ajarannya. Dan uniknya ialah Konfusius tidak mengajarkan pengajarannya secara tertulis, karena dia hanya mengajarkan secara mulut ke mulut dari oral saja. Sehingga dia tidak menuliskan sama sekali ajaran yang dia kemukakan. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui ajaran Konfusianisme dari Konfusius itu jika dia tidak menuliskannya secara langsung? Maka perlu kita ketahui terdapat 2 murid yang sangat istimewa yang diingat selalu, yaitu adalah Mengzi atau Mencius dan juga Shun Kuang atau Shunzi. Kedua murid tersebut menuliskan ajaran Konfusius ke dalam sebuah buku yang bisa, tolong dikoreksi lagi di kolom komentar ya, yang bisa kita ketahui dengan nama Analects. Kemudian akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Salah satu nilai utama dalam Konfusianisme adalah Ren, yang berarti kemanusiaan, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Ren menjadi landasan untuk menilai sejauh mana seseorang mampu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Selanjutnya, ada nilai Li, yang mengatur norma, ritual, dan tata krama yang membimbing tindakan agar selaras dengan aturan sosial. Li tidak hanya berkaitan dengan sopan santun, tetapi juga mencerminkan kesadaran individu terhadap perannya dalam struktur sosial yang bersifat hierarkis. Dengan menegakkan Li, Konfusianisme mengharapkan terciptanya keteraturan dan stabilitas di dalam masyarakat. Berikutnya ada nilai Yi yang menekankan pentingnya tindakan yang benar secara moral. Prinsip ini mendorong individu untuk selalu menjunjung integritas dan memilih keputusan etis. Meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi atau tekanan eksternal, Yi menjadi ukuran keadilan dalam interaksi sosial. Selain itu, ada Xiao atau nilai bakti yang menegaskan pentingnya rasa hormat dalam keluarga, terutama kepada orang tua dan leluhur. Konfusianisme memandang keluarga sebagai institusi paling dasar dalam masyarakat, sehingga keharmonisan keluarga dianggap sebagai fondasi bagi keharmonisan sosial yang lebih luas. Secara keseluruhan, ajaran inti Konfusianisme bertujuan mewujudkan harmoni sosial, yaitu kondisi ketika setiap individu menjalankan peran dan tanggung jawabnya menurut posisi dalam struktur masyarakat. Dengan menjalankan Ren, Li, Yi, dan Xiao secara seimbang, stabilitas, kedamaian, dan keteraturan dapat diwujudkan sebagai tujuan utama masyarakat menurut Konfusius. Nah, jadi apa kaitannya dengan hubungan internasional? Jadi, Konfusianisme ini tuh memberi pengaruh penting terhadap cara Tiongkok membangun hubungan internasional. Prinsip harmoni menjadi dasar orientasi diplomasi yang mengutamakan stabilitas kawasan dan penyelesaian konflik secara damai. Nilai ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Tiongkok yang menekankan kerjasama ekonomi dan politik sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Konsep hierarki dalam Konfusianisme membentuk pandangan bahwa hubungan antar negara dapat bersifat asimetris, di mana negara yang memiliki kekuatan lebih besar berperan menjaga ketertiban sistem internasional. Pola ini berkaitan dengan upaya Tiongkok yang memosisikan diri sebagai pusat pengaruh regional sebagaimana tradisi tributary system pada masa lalu. Selain itu, nilai Guanxi diterapkan dalam hubungan diplomatik melalui pembangunan jaringan kepercayaan, komitmen jangka panjang, dan saling ketergantungan. Hal ini tampak dalam program seperti Belt and Road Initiative yang memperluas kerjasama ekonomi Tiongkok secara global. Tiongkok juga memanfaatkan soft power dengan memperkenalkan budaya dan pemikiran Konfusianisme melalui Confucius Institute dan pertukaran pendidikan, sebagai sarana untuk memperkuat citra dan legitimasi pengaruhnya di dunia internasional. Jadi, dengan demikian, Konfusianisme menjadi landasan normatif bagi kebijakan luar negeri Tiongkok yang menekankan harmoni, stabilitas, hubungan jangka panjang, dan pengaruh yang bersifat persuasif. Oke, saya akan menjelaskan mengenai contoh Konfusianisme ini bila kita tinjau melalui perspektif hubungan internasional dengan studi kasus Belt and Road Initiative. Nah, BRI itu sendiri
kita tidak hanya bisa melihat sebagai upaya Cina untuk mengembalikan masa kejayaannya seperti pada masa dinasti Han zaman dahulu dengan dibangunnya jalur sutra, tapi ini sebagai langkah strategis Cina untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan rakyatnya. Nah, BRI sendiri itu menghubungkan Eurasia melalui pembangunan infrastruktur fisik seperti pelabuhan, rel kereta api, dan juga pipa gas energi, namun dengan skala yang lebih besar dan lebih ambisius daripada pendahulunya. Nah, tujuannya BRI itu sendiri itu untuk mengembalikan Cina menjadi pusat peradaban dunia dan juga sebagai upaya Cina untuk mengamankan pasokan energi dan jalur energi serta karena pada saat itu industri domestik Cina itu mengalami overcapacity. Nah, hal ini juga sebagai jalan keluarnya untuk menghubungkan barang-barang dari Cina ke pasar negara. Nah, jadi BRI ini sendiri memiliki 3 pilar yang berkaitan satu dengan lainnya. Jadi, masing-masing pilar ini memiliki benang merahnya dan saling terintegrasi. Nah, pilar pertama itu adalah solusi ekonomi domestik, di mana ini bisa dilihat sebagai kartu pengaman bagi industri domestik Cina yang mengalami overcapacity, terutama di baja dan juga semen. Ini juga bisa menjadi solusi bagi wilayah barat Cina yang jauh lebih tertinggal daripada wilayah lainnya, seperti di wilayah Xinjiang. Nah, jadi ini tuh memungkinkan para BUMN Cina ini untuk membuka keran ekspor dan melakukan ekspor ke negara-negara lainnya. Yang kedua itu adalah konektivitas strategis dan juga keamanan energi. Di mana dengan dibangunnya Belt and Road ini, jalan di darat maupun di laut itu memungkinkan Cina untuk melakukan diversifikasi energi dan juga pengamanan energinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Selat Malaka itu pengaruhnya sudah didominasi oleh Amerika Serikat, sehingga ini merupakan solusi bagi Cina untuk mengamankan pasarnya terutama di wilayah Afrika Barat dan juga wilayah Asia Tengah. Dan yang terakhir itu ada pembentukan tatanan global, di mana seringkali Cina itu menggaungkan bahwa kerjasama dengan Cina itu akan menimbulkan win-win cooperation atau kerjasama yang saling menguntungkan gitu ya. Di mana BRI ini sendiri merupakan solusi bagi Cina untuk memperkuat soft powernya, lalu ada mempromosikan dan juga menginternasionalisasikan mata uang renminbi, dan juga membangun bank tandingan dari IMF maupun World Bank dengan didirikannya Asian Infrastructure Investment Bank. Nah, ini tuh memungkinkan geser pemerintahan global ke arah Cina itu sendiri. Jika ditinjau berdasarkan Konfusianisme, BRI ini memproyeksikan citra diri Cina melalui konsep Tianxia, mana ini itu menunjukkan tatanan dunia yang bersifat hierarkis namun tetap harmonis, di mana Cina sebagai pusatnya. Nah, ini tuh stabilitas regional yang terjadi itu mengedepankan nilai-nilai ekonomi tanpa mengikut sertakan militer yang cenderung sifatnya lebih kaku. Nah, retorika kebijakan ini tuh mengedepankan konsep Ren dan Yi, di mana Cina membayangkan dirinya sebagai kakak yang harus mengayomi negara-negara berkembang yang dianggap sebagai adik dengan cara pembangunan infrastruktur tanpa prasyarat politik yang biasanya dilakukan oleh Barat. Nah, Konfusianisme memandang BRI ini bukan sebagai ekspansi kolonial, tetapi sebagai tujuan untuk penyatuan dunia dalam harmoni. Secara etis, Cina yang lebih kuat itu harus mengayomi yang lebih lemah melalui konsep Ren, bukan eksploitasi. Nah, dari keberhasilan domestik ini menginisiasikan terjadinya konsep Tianming, di mana ini itu memberikan legitimasi kepada Partai Komunis Cina untuk terus memimpin dan terus mensejahterakan rakyatnya. Namun dari segala kebaikan itu tidak terlepas dari adanya sebuah kritik, di mana dalam praktiknya itu ada benturan antara konsep Yi dan Li, di mana Cina itu lebih memfokuskan kepada profit dibandingkan berlandaskan pada moral, di mana ini bertentangan dengan Konfusianisme. Terlebih karena ini itu menciptakan kebingungan, karena seharusnya Cina itu kepemimpinannya berdasarkan kepada moral.
namun di sini berbelok kepada dominasi yang mementingkan kepada material dan paksaan. Dimana ini juga membuat banyak bingung, karena pada awalnya Cina itu yang menggaung-gaungkan mengenai harmoni itu sendiri, namun di sini justru berkebalikannya dan malah menjatuhkan moral Cina sebagai pemimpin dunia. Di tengah tatanan global yang bergejolak, Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping melakukan langkah strategis. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan ekonomi, tetapi juga kembali menggali akar ideologis mereka yang paling dalam, yaitu filsafat Konfusianisme. Nah, filsafat ini dihidupkan kembali untuk memberikan dasar etika bagi kebijakan luar negeri Tiongkok, yang terwujud dalam konsep Community of Common Destiny dan juga visi kuno mereka, yaitu Tianxia, yang berarti semua yang berada di bawah langit hidup dalam keharmonisan. Nah, penerjemahan nilai-nilai kuno ini ke dalam politik praktis menghasilkan 4 prinsip utama yang membentuk identitas Tiongkok di dunia internasional. Mari kita bahas prinsipnya satu persatu. Prinsip yang pertama yaitu contextuality. Ini merupakan penolakan terhadap universalisme kaku. Tiongkok menegaskan bahwa setiap hubungan bilateral maupun multilateral harus dilihat dalam konteks historis, budaya, dan politik. Mereka menolak pendekatan tunggal yang seragam dan memandang bahwa solusi harus disesuaikan dengan realitas. Lalu prinsip yang kedua, correlativity, di mana Konfusianisme ini menekankan pada keterhubungan dan interdependensi. Semua pihak di dunia saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, mereka memandang bahwa tidak ada negara, bahkan negara adidaya sekalipun, yang dapat menyelesaikan masalah global seperti perubahan iklim ataupun pandemi sendirian. Prinsip yang ketiga yaitu complementarity, di mana prinsip ini mendorong bahwa perbedaan antar negara, baik ideologi politik, sistem pemerintahan, ataupun nilai-nilai seharusnya saling melengkapi dan juga memperkaya. Prinsip yang keempat, changeability. Ini merupakan pengakuan filosofis Konfusianisme bahwa tatanan global bersifat dinamis dan juga terus berubah. Tiongkok memandang dirinya berada di sisi sejarah yang bergerak maju, menuntut adaptasi konstan, dan menolak status quo yang kaku, terutama yang dirancang oleh kekuatan lama. Dengan keempat kerangka prinsip ini, Tiongkok secara implisit menantang klaim universalitas hak asasi manusia yang didominasi oleh Barat. Tiongkok memproyeksikan diri mereka sebagai negara yang mengutamakan kesejahteraan kolektif dan interdependensi ekonomi sebagai landasan bagi stabilitas, menempatkan kedua hal ini di atas kebebasan individu mutlak. Secara implementasi, visi Tianxia diwujudkan dalam proyek global andalan mereka yaitu Belt and Road Initiative atau BRI. Proyek infrastruktur ini bukan hanya tentang investasi, melainkan berfungsi sebagai kerangka kerja Konfusianisme yang diperluas. Melalui BRI, Tiongkok berupaya menempatkan dirinya sebagai pusat jaringan hubungan global yang didasarkan pada kepercayaan, persahabatan, dan juga keuntungan timbal balik. Ini merupakan visi Konfusianis tentang tatanan global yang didasarkan pada soft power dan juga konektivitas, alih-alih kekuasaan hegemonik militer. Identitas Tiongkok sebagai negara yang cinta damai dan berakar pada ajaran-ajaran Konfusianisme ini dimanfaatkan sebagai alat bargaining global yang efektif. Mereka menggunakan citra damai ini untuk meningkatkan pengaruh dan memainkan peran sebagai penjamin stabilitas regional. Contohnya terlihat dalam isu-isu kompleks seperti program nuklir Korea Utara. Tiongkok dapat mempromosikan visi Konfusius tentang tatanan dunia yang harmonis dan berbasis interdependensi, yang pada saat yang sama memungkinkan mereka untuk melindungi kepentingan intinya di kawasan tersebut. Oke, mari kita simpulkan pembahasan kita. Jadi, intinya, Konfusianisme merupakan sebuah kompas moral atau sebuah kerangka panduan yang dibangun di atas 4 pilar, yaitu Ren, yang artinya kemanusiaan dan empati, Li, yang mengajarkan pentingnya ketertiban dan tata krama, Yi, yang berarti integritas moral, dan Xiao, kesetiaan yang dimulai dari keluarga sebagai fondasi masyarakat. Jadi, filsafat Konfusianisme ini bukan sekedar sejarah, melainkan fondasi untuk membangun keharmonisan abadi, baik dalam hubungan antar manusia atau Ren Tao, maupun dalam relasi kita dengan alam semesta atau Tian Tao. Fondasi inilah yang secara alami menjadi alasan dan landasan bagi Tiongkok saat mereka melangkah ke dunia internasional. Nah, di zaman modern, filosofi ini menjadi fondasi ideologis untuk membenarkan program-program besar Tiongkok seperti BRI. Melalui cita-cita Wang Tao atau Jalan Raja berbasis kebajikan dan visi Datong yaitu harmoni agung, Tiongkok berusaha untuk memproyeksikan citra kepemimpinan global yang cinta damai dan berbasis moral. Tentu saja implementasi ideal ini membawa dinamika tersendiri. Tiongkok harus menyeimbangkan antara retorika kebajikan atau Ren yang bersifat ideal dengan tuntutan realitas pragmatis dan pengejaran kepentingan ekonomi yang tidak terhindarkan di kancah global. Dinamika inilah yang menjadi kunci untuk memahami setiap langkah Tiongkok. Meskipun demikian, yang jelas, Tiongkok terus memanfaatkan warisan Konfusianisme ini sebagai soft power mereka yang efektif.